Bab 44, terkena tamparan lagi. Jerry yang tercengang, dia mengira dirinya melakukan kesalahan, namun dengan cepat dia memahami segalanya dari tatapan Lesikin. Tiba-tiba dia tersenyum, karena aku suka padamu. Ucapan ini, sekali lagi membuat Lesikin tidak dapat mengendalikan suasana hatinya, dia langsung mengeluarkan air matanya, namun kedua matanya tetap tertuju pada Jerry yang, seharusnya kamu tahu jelas, aku tidak memiliki perasaan pria dan wanita padamu, jika kamu melakukan ini padamu, apakah kamu tidak merasa rugi? Jerry yang mengeluarkan satu lembar tisu, lalu membantunya menyeka air mata, dan dengan tersenyum hangat berkata, kamu tidak perlu merasa tertekan, anggap saja aku sebagai pengejarmu. Pengejar, Lesikin sedikit terkejut dengan cara bicara Jerry yang. Jerry yang mengangguk, anggap saja aku sebagai seorang pria yang menyukaimu, sedang mengejarmu, dan jika suatu hari nanti kamu tiba-tiba sadar benar-benar tidak dapat menerimaku, kamu boleh menolakku. Lesikin terdiam, lalu Jerry yang berkata, tidak perlu banyak berpikir, makanlah. Setelah sarapan, Jerry yang segera masuk ke mobil, ingin mengantarkan Lesikin ke kantor. Jerry yang, jika kamu tidak ada urusan, apakah kamu bisa mengantarkan aku pergi ke grup Kin? Lesikin tiba-tiba bertanya. Jerry yang tidak banyak bertanya, dia hanya berkata, baik. Sepanjang perjalanan, Lesikin terlihat termenung, setelah tiba di kediaman keluarga Kin, dia baru kembali sadar setelah Jerry yang memanggilnya. Mereka berdua turun dari mobil, kemudian melihat seseorang yang familiar. Ternyata kamu masih hidup, benar-benar mengejutkan. Fredkin melihat Jerry yang, kemudian muncul kebencian di dalam matanya. Jerry yang tersenyum, setelah beberapa hari tidak terlihat, sepertinya kamu sudah kekurangan pria. Fredkin marah besar, Jerry yang, kamu berpikir tidak ada orang yang bisa menghabisimu. Meskipun ada, orang itu bukan kamu. Jerry yang mencibir. Jangan mengira jika kakak Sean tidak bertindak, berarti dia tidak berani mengusikmu, sebenarnya dia hanya tidak memiliki waktu untuk menghadapi sampah sepertimu saja, setelah ada waktu, kamu tunggu saja mati di tengah jalan. Fredkin berkata dengan kesal. Sejak video dia dan Sho Seong tersebar, ada beberapa orang yang membuat videonya menjadi stiker media sosial, sehingga para netizen memberinya nama, binatang kecil Fred. Di depan pintu masuk kediaman keluarga Kin dan perusahaan, selalu ada paparazi yang mengikutinya. Bahkan ada beberapa sutradara yang bergerak di film romantis mulai menghubunginya, menawarkan untuk menjadi pemeran di filmnya. Tadi ketika dia sedang melewati sebuah sekolah, tiba-tiba ada orang yang bersorak, itu binatang kecil Fred. Seketika sekumpulan pria mengelilinginya, dan memotretnya. Semua ini karena orang bajing di depannya ini, Fredkin ingin langsung membunuh Jerry yang, namun saat ini tangannya masih diplester, jadi dia tetap menahan dirinya. Tidak perlu menanggapi orang menjijikan seperti ini, mari kita pergi temui kakek. Lesiki berkata, kalian berhenti. Fredkin menghadang di depan mereka berdua, lalu dengan kesal berkata, kalian telah dikeluarkan oleh keluarga, untuk apa kalian datang ke perusahaan lagi? Fredkin, lebih baik kamu menyingkir, jika kamu mengganggu kerjasama antara keluarga Ki dan Sanhe Group, maka kakek tidak akan melepaskanmu. Lesikin berkata dengan nada dingin. Sejak Sanhe Group dibeli oleh orang misterius, dia langsung mendapatkan kerjasama dengan Yan Chen dan keluarga Su, dan saat ini kondisi mereka sedang melesat. Fredkin tidak bodoh, dia mengerutkan alisnya dan berkata, apa maksudmu? Fredkin mengayunkan dokumen di tangannya, ini adalah kontrak dari Sanhe Group, sekarang aku yang sedang bertanggung jawab atas kerjasama keluar Kin, menurutmu jika keluarga Kin tidak membutuhkannya, aku akan segera keluar dari tempat ini. Setelah Lesikin mendengarnya, dia terlihat terkejut. Tentu saja dia tahu, ketika keluarga Kin hampir bangkrut, dan saat itu Sanhe Group yang membantu, dan akhirnya bisa menanggulangi masalah. Jerry yang, apakah kamu tahu? Aku merasa sedih padamu. Fredkin tersenyum dingin, lalu menatap Jerry yang. Jerry yang mengangkat alisnya, yang menyedihkan itu bukankah dirimu? Istrimu demi kembali ke Sange Group,
dia tidak tahu telah berselingkuh dengan berapa orang, namun ternyata kamu masih melindunginya seperti sebuah harta yang sangat berharga. Fredkin berkata dengan mencibir. Fredkin. Lesikin marah besar, ucapan sembarangan apa yang kamu bicarakan ini? Aku sedang sembarangan atau tidak, kamu tahu jelas. Seluruh kerabat keluarga Qin di Sanhe Group telah dibersihkan, namun hanya kamu yang bisa bertahan di sana. Jika bukan karena menemani para petinggi tidur, bagaimana bisa kamu bertahan di sana? Fredkin terlihat mencibir. Iya. Lesikin langsung melesatkan tamparan, suara tamparan berdengung, kemudian dengan terlihat bingung, kamu lajang ini. Daf. Fredkin mencibir, kemudian dadanya tertendang, dan tubuhnya terhempas ke tangga. Tangannya sebelumnya masih diplester, lalu saat ini patah lagi menjadi dua, benar-benar sangat sakit hingga dia menjerit. Saat ini sedang waktu bekerja, jadi ada banyak orang yang melihat kejadian ini dengan terkejut. Ekspresi Jerry yang terlihat dingin, dia berjalan ke depan Fredkin, lalu memandanginya dari ketinggian dan berkata, Fredkin, kesabaran ada batasannya, ini adalah terakhir kalinya, jika kamu sekali lagi memarahinya, maka tidak hanya tendangan lagi. Fredkin terlihat kesal, lalu dia berkata, Jerry Yang, kamu tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu, tidak akan. Jerry Yang hanya mendengus, lalu membawa Lesiki masuk ke dalam perusahaan. Di dalam ruang pentinggi grup Qin. Di Root Qin, grup Chenghe bisa bekerja sama denganmu, itu adalah keberuntungan kami, mulai hari ini tolong bantuannya. Tuan Besar Qin duduk di depan seorang pemuda, usianya sekitar 30 tahun, dia mengenakan pakaian formal, saat ini dia sedang tersenyum dengan ramah. Tuan Besar Qin seketika merasa tersanjung, dia tahu jelas identitas dari pemuda di hadapannya ini, meskipun bukan berasal dari keluarga di Jiangzhou, tetapi di kota lain, dia juga berasal dari keluarga kelas 1. Tuan muda yang sudah sungkan, ini adalah kemampuan kami keluarga Qin. Kamu tenang saja, jika grup Chenghe menanamkan saham di tempat kami, maka kami tidak akan mengecewakan kalian. Pemuda itu tersenyum dan berkata, di Root Qin tidak perlu sungkan, panggil aku William Yang saja. Haha, baik, aku akan menurutinya. Tuan Besar Qin tersenyum ramah. Gadis di sisi di Root Qin ini, dia siapa? Saat ini William Yang tiba-tiba berkata, dan tatapannya tertuju pada gadis di sisi Tuan Besar Qin. Jessie Fang, cepat berdiri dan sapa. Tuan Besar Qin berkata. Jessie Fang adalah cucunya, dia sengaja merias dirinya dengan cantik hari ini, tujuannya untuk bertemu dengan William Yang hari ini. Saat ini William Yang berinisiatif bertanya, maka dia merasa sangat senang. Jika dapat menikah dengan keluarga Yang, maka keluarga Qin dapat menjadi keluarga kelas 1 juga. Jessie Fang terlihat malu, dia berdiri, kemudian tersenyum lembut pada William Yang, Tuan Yang, apa kabar, namaku Jessie Fang, kamu panggil aku Jessie saja. William Yang menyipitkan matanya, meskipun Jessie Fang bukan wanita kelas atas, namun setelah merias diri, dia tetap terlihat cantik. Namun tentu saja dia tidak akan menikah dengan keluarga Qin yang kecil ini, namun karena terlihat jelas Tuan Besar Qin ingin Jessie Fang memiliki hubungan dengannya, meskipun tidak akan menikah dengan gadis ini, tetapi jika dapat bermain dengannya juga tidak buruk. Tidak heran kamu putri dari keluarga Qin, dari penampilan Jessie ini, jika diletakkan di seluruh Jiangsu, sepertinya tidak ada orang yang bisa melampauinya. William Yang tanpa ragu memuji kecantikannya, namun hanya dia yang tahu ucapannya itu palsu. Namun petua dan gadis itu bodoh, karena ternyata mereka percaya. Haha, tuan muda yang telah berlebihan. Tuan Besar Qin tersenyum dan berkata, kemudian dia memberikan isyarat mata pada Jessie Fang, Jessie, beberapa hari ini tuan muda yang akan menjadi tamu di kediaman keluarga Qin, kamu harus mewakiliku melayaninya dengan baik. Jessie Fang merasa senang, namun ekspresinya tetap terlihat lembut, kakek tenang saja, aku akan melayani Tuan Yang dengan baik. Kalau begitu terima kasih banyak Jessie. William Yang berkata sembari tersenyum. Di saat ini, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Silahkan masuk.
Ketika Tuan Besar Qin melihat yang masuk adalah Lesi Qin dan Jerry Yang, senyuman di wajahnya langsung menghilang, kemudian dengan nada dingin berkata, "Kenapa kalian datang?" Jerry Yang mengerutkan alisnya, tetapi bukan karena Tuan Besar Qin, melainkan karena ada seorang tamu pria di sana. Setelah Lesi Qin masuk, tatapannya langsung tertuju pada Lesi Qin. Jerry yang berjalan ke depan, dan segera menutupi Lesi Qin ke belakangnya. Saat ini William yang menyipitkan matanya dan melirik Jerry Yang, lalu ternyata dia tersenyum kepada Jerry Yang. Melihat sikap Tuan Besar Qin yang begitu dingin, Lesi Qin merasa sangat sedih. Bagaimanapun dia tumbuh di dalam keluarga, dia memiliki perasaan yang mendalam pada keluarga Qin. "Kakek, ini adalah kontrak kerja sama dengan grup Sanhe, kamu periksalah." Tuan Besar Qin yang tadi masih kesal melihat kedatangan Lesi Qin dan Jerry Yang, saat ini ekspresinya berubah ketika mendengar kata grup Sanhe. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Lesi Qin, kamu benar-benar hebat, seluruh kerabat keluarga Qin telah dipecat, namun ternyata kamu sendiri yang bisa masuk ke perusahaan." Lesi Qin tahu, tidak peduli apa yang dia katakan, Tuan Besar Qin tetap akan menolaknya, jadi Lesi Qin memilih untuk tidak bicara. Jesse Fang juga menyadari tatapan William Yang, seketika dia menjadi kesal, lalu tersenyum dingin, kakak sepupu memang memiliki kemampuan, hanya saja aku tidak tahu teknik yang dia gunakan untuk masuk ke grup Sanhe itu tercela atau tidak." Jerry yang mengerutkan alisnya, orang-orang dari keluarga Qin benar-benar tidak takut mati. Tadi di lantai bawah sudah ada seseorang yang tidak berguna diberi pelajaran olehku, namun Eryata muncul lagi satu. Dan di saat ini, Fred Qin masuk ke ruang rapat. "Fred, apa yang terjadi padamu?" Ketika melihat perban di tangannya hancur, lalu tubuhnya dipenuhi oleh debu, Tuan Besar Qin langsung terlihat kesal. Fred Qin menggertak giginya menatap Jerry Yang, "Kakek, semua ini karena bajingan ini, aku telah menghadangnya masuk ke dalam perusahaan, namun dia langsung melukai lenganku, kakek, kamu harus membantuku." "Kakek, tidak seperti itu, Fred Qin tadi." Lesi Qin ingin memberikan penjelasan, tetapi Tuan Besar Qin langsung memarahinya, "Kamu diam." Jerry yang dengan tersenyum menatap Tuan Besar Qin, kemudian ingin melihat bagaimana Tuan Besar Qin menyelesaikan semua ini. Tuan Besar Qin dengan kesal berkata, "Kamu bajingan ini, cepat keluar. Jika tidak aku akan memanggil satpam. Karena ingin mengusir kami keluar, maka jangan menyesal." Jerry yang berkata, "Lesi, mari kita pergi." Orang lain memang tidak tahu, namun bagaimana mungkin Lesi Qin tidak tahu? Jerry yang adalah orang yang membeli grup Sanhe, ingin bekerja sama atau tidak, semuanya ada di tangannya sekarang. Ketika mendengar Jerry yang ingin pergi, dia menjadi panik. "Jerry Yang, tolong berikan keluarga Qin satu kali lagi kesempatan." Lesi Qin memohon. "Apakah aku tidak salah dengar? Kakak sepupu tadi meminta pada bajingan itu untuk memberikan keluarga Qin satu kesempatan lagi." Saat ini Jesse Fang berkata sembari tersenyum. Fred Qin dengan kesal berkata, "Pasangan anjing ini benar-benar mahir dalam berakting." "Diam." Tatapan Jerry yang terlihat dingin, kemudian dia melangkah ke depan. Suara tamparan terdengar, Jerry yang langsung menamparkan wajah Fred Qin, tubuhnya langsung terhempas terbang, kemudian beberapa giginya juga patah. Bersambung.